Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda. Saya mengampu mata pelajaran ISDB, Ilmu Sosial dan Budaya. Baiklah, sebelum kita memulai pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Dan berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan mengenai peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial dapat terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri, karena manusia menjalankan perannya dengan menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan pemikiran dan perasaannya. Kemudian, interaksi sosial dan sosialisasi dalam kehidupan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Interaksi sosial dan sosialisasi dalam kehidupan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-harinya pasti membutuhkan orang lain. Proses interaksi dan sosialisasi selalu terjadi kapan dan dimanapun itu berada. Dalam hal itu, bentuk interaksi sosial dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama, kerjasama. Yang kedua, persaingan. Yang ketiga, pertentangan. Kemudian, fungsi manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Fungsi manusia sebagai makhluk individu dan sosial dapat terbagi menjadi 2. Yang pertama, peran manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu berupaya merealisasikan
segenap potensi dirinya, baik potensi rohani maupun jasmani. Yang kedua, peranan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia akan senantiasa berhubungan dengan orang lain. Dalam berbagai kelompok sosial dibutuhkan norma-norma, yaitu yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma kesusilaan. Yang keempat, norma hukum. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk individu dan sosial merupakan solidaritas organis, yaitu atas dasar-dasar saling mengatur. Kemudian bermasyarakat dalam berbagai jenis kehidupan. Bermasyarakat dalam berbagai jenis kehidupan dapat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, konsep kelompok sosial budaya. Konsep kelompok sosial budaya adalah sejumlah manusia yang hidup berkelompok dan saling berinteraksi secara teratur guna memenuhi kepentingan bersama. Yang kedua, kebutuhan manusia dapat terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kebutuhan jasmani atau fisik. Yang kedua, kebutuhan rohani atau jasmani. Yang ketiga, kebutuhan biologis. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan adalah apabila 3 kebutuhan di atas dapat dipenuhi melalui masyarakat, berlakulah bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kemudian hak dan kewajiban individu.
Hak dan kewajiban individu. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya, tergantung kepada kita sendiri. Adapun hak di masyarakat Indonesia yaitu yang pertama, hak legal dan hak moral. Yang kedua, hak khusus dan hak umum. Yang ketiga, hak individu dan hak sosial. Kemudian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan, sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai interaksi sosial memunculkan berbagai corak stereotip dan prasangka yang berakibat adanya diskriminasi. Interaksi sosial memunculkan berbagai corak stereotip dan prasangka yang berakibat adanya diskriminasi. Di dalam interaksi dengan orang lain, kita terkadang tidak dapat lepas dari apa yang disebut sebagai prasangka dan stereotip. Berbagai kerusuhan dan ketentangan sosial yang di tanah air dan desa Warsa sejak akhir 1980-an. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai cara meniadakan stereotip dan prasangka serta diskriminasi.
Cara meniadakan stereotip dan prasangka serta diskriminasi. Yang pertama, stereotip. Jangan hanya memandang sesuatu kelompok atau individu dari satu sisi saja dan mengabaikan sisi lainnya yang merupakan sebuah kelengkapan dalam diri objek dan dilewatkan. Prasangka. Belajar tidak memberi karena dapat menyakitkan diri sendiri dan orang lain. Diskriminasi. Untuk menghindari sikap diskriminasi, setiap seseorang harus mempunyai sikap kebersamaan supaya tidak terjadi tindakan yang tidak diinginkan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Jika tidak ada, maka saya akan akhiri pertemuan pada hari ini. Jika ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.